Oke, pada zaman dahulu ada dua orang yang sangat berani. Siapakah dia? Dia adalah Rasul Paulus dan juga Barnabas. Mereka ini adalah dua orang yang sangat pemberani. Pada suatu hari mereka pergi ke kota yang sangat jauh. Di manakah itu? Di kota Ikonium. Mereka di sana mengajar dan ternyata banyak sekali orang Yunani dan juga orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus di sana memberitakan Injil. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil dan ada yang percaya. Adik-adik senang nggak kalau ada yang percaya kepada Rasul Paulus? Senang dong, Miss juga senang. Tetapi ternyata di sana ada yang tidak percaya kepada Rasul Paulus. Tidak semuanya yang percaya, sehingga mereka menjadi penghasut di situ. Hei, kenapa kamu mau mendengarkan dia? Kenapa mau mendengarkan Rasul Paulus? Dia itu orang jahat. Dia itu mau menyesatkan kita. Jangan mau dengarkan cerita Paulus. Adik-adik, Paulus di situ, walaupun dia tahu ada orang yang tidak senang sama dia, apakah Paulus takut? Tidak, karena Rasul Paulus orang yang sangat berani. Kenapa dia berani? Karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu juga Rasul Paulus dengan berani. Dia tidak takut dan juga tidak gentar. Sehingga beberapa hari lamanya ada terjadi dua kelompok. Ada yang mengikut kelompok penghasut, ada juga yang ikut yang percaya kepada Paulus. Nah, adik-adik mau ikut kelompok yang mana? Kelompok penghasut atau kelompoknya Rasul Paulus? Rasul Paulus. Kalau mau ikut kelompok Rasul Paulus harus berani memberitakan Injil. Karena kenapa? Percaya kepada Tuhan. Kalau adik-adik tidak berani, nggak usah. Nanti dilihat takut, kabur. Jangan ya. Kalau adik mau ikut kelompok Rasul Paulus harus berani memberitakan Injil. Nah, pada waktu itu juga ketika mereka sedang berbisik, wah, ada rencana niat jahat. Mereka mau menghajar Rasul Paulus. Mereka mau menyiksa Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus sudah tahu, wah, mereka akan disiksa. Akhirnya Rasul Paulus segera bergegas untuk menyingkir dari kota itu dan dia pergi bersama Barnabas untuk pergi ke kota Listra. Nah, di kota Listra, adik-adik tahu apa yang terjadi? Ketika tiba di kota Listra, Rasul Paulus melihat, wah, ada banyak orang di sana. Ayo kita memberitakan Injil. Ayo. Lalu Paulus dan juga Barnabas mereka sangat bersemangat. Gak ada rasa takut sama sekali meskipun mereka udah pernah dipukul dengan kayu atau disiksa. Tidak ada rasa takut sama sekali karena dia percaya kepada Tuhan. Dia melihat orang banyak di situ. Ini kesempatan kita untuk memberitakan Injil. Nah, pada waktu itu juga, adik, Rasul Paulus sedang memberitakan Injil nih. Ada satu perempuan yang sejak kecil tidak bisa berjalan. Dia lumpuh. Tetapi adik-adik, dia terus memperhatikan Rasul Paulus dengan tenang. Seperti adik-adik di sini memperhatikan. Dia sedang bercerita dengan tenang. Dia melihat terus Rasul Paulus sampai Rasul Paulus juga melihat dia. Wah, ternyata ada perempuan. Dia memiliki iman dan pengharapan kalau dia bisa sembuh. Nah, adik-adik, Rasul Paulus pun berseru, "Hei perempuan, berdirilah di atas kakimu." Lalu perempuan itu segera berdiri. Oh, aku bisa berdiri. Aku bisa berjalan. Ya, aku bisa berjalan. Aku bisa berjalan. Terima kasih Tuhan.
penyembahan untuk Rasul Paulus. Hidup Dewa Zeus, hidup Dewa Hermes. Rasul Paulus senang tidak? Rasul Paulus senang tidak? Dia disembah? Tidak. Rasul Paulus tidak senang karena yang harus disembah adalah Allah Jehovah. Ketika Rasul Paulus melihat mereka menyembah Rasul Paulus, apa yang Rasul Paulus lakukan? Dia langsung mengoyak jubahnya. Iya. Apa yang kalian lakukan ini? Harusnya kalian itu menyembah Allah Jehovah, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Aku datang di tempat ini untuk berani memberitakan Injil kepada kalian supaya kalian percaya juga kepada Allah yang hidup. Lalu adik-adik melihat semua itu, Rasul Paulus sedang berkata-kata. Orang banyak di situ tidak bisa dihentikan. Mereka tetap menyembah kepada Rasul Paulus. Mereka tetap menyembah kepada Rasul Paulus. Mereka tidak bisa dihentikan. Saking banyaknya. Akhirnya ada penghasut lagi nih. Penghasut datang di situ. Dia mulai menghasut, mulai berbisik-bisik kepada temannya. Dia menghasut. Hei, kenapa kamu percaya kepada orang gila itu? Lihatlah, dia tidak mau disembah. Orang bodoh yang tidak mau disembah. Lihatlah, harusnya dia senang kita sembah dia. Dia kan dewa. Lihat, dia aja tidak mau disembah. Itu orang gila yang kayak begitu. Harusnya kita sembah dia, dia senang. Tapi dia tidak mau. Itu namanya orang gila. Lalu mendengar penghasut-penghasut ini, orang ramai menjadi percaya. Oh benar, itu orang gila. Masa dia tidak senang disembah? Ya, ayo kita hajar dia. Ayo, ayo, ayo. Mereka pun ramai-ramai menghajarnya, melemparnya dengan batu. Ya, ya. Ayo, ayo, ayo. Kita hajar dia sampai dia mati. Ayo. Iya, iya, iya. Ayo, ayo. Kita keluarkan dia dari kota ini. Iya. Ayo, ayo. Ayo, ayo, bantu, bantu. Kita keluarkan dia. Ayo. Akhirnya penyesat itu pergi juga. Kita tidak boleh membiarkan ada penyesat di tempat ini. Dan adik-adik, apakah Rasul Paulus sudah mati? Apakah Rasul Paulus sudah mati? Tidak. Rasul Paulus belum mati. Ayo kita lihat, ayo kita lihat. Wah, Rasul Paulus sudah dibawa Barnabas berobat. Keesokan harinya, Paulus ini nggak pernah kapok, dia nggak pernah takut. Besoknya, walaupun sudah diterjang, walaupun sudah dilempar batu, diseret-seret, besoknya memberitakan Injil lagi. Dan adik-adik, keesokan harinya, Paulus dan Barnabas bergegas. Dia pergi ke kota Derbe. Di sana dia pergi memberitakan Injil. Tidak ada rasa takut. Sama saja dia tetap orang yang pemberani karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang Miss mau tanya. Kalau ada yang mencuri nih, ada yang mencuri, terus temannya tegur, hei tidak boleh, itu tidak baik, nanti Tuhan Yesus marah. Ayo, terus temannya,